Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang rendah hati, hidup hemat dan sederhana. Nah, baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ayat-ayat terkait, contoh-contoh daripada rendah hati, hidup hemat dan sederhana. Sebelumnya kita perhatikan peta konsep. Ada beberapa ayat yang menjelaskan dari pembahasan hidup sederhana dan hemat, yaitu Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27. Ya. Kemudian kita akan memahami makna Quran Surah Al-Furqan dan Al-Isra, ya, sehingga kita mampu memperoleh sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana sesuai daripada apa yang dijelaskan dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27, dan hadis-hadis terkait, serta mencontohi perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kata kunci pembahasan ini yaitu kata Al-Quran, hadis, rendah hati, hemat dan sederhana. Kita lanjut. Tawadu. Ya. Tawadu sama dengan orang yang rendah hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri. Orang yang rendah diri berarti terkait tentang harkat dan martabat seseorang, ya. Kemudian orang yang berilmu ini diibaratkan daripada filosofi gambar. Orang yang berilmu harus senantiasa tidak menyombongkan atau harus merunduk, tidak mencongkakkan diri atau tidak menyombongkan terhadap orang lain maupun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Rendah hati kita bisa lihat di sini filosofi daripada tumbuhan padi. Semakin berisi maka semakin merunduk. Semakin dia cerdas, semakin pintar, semakin memiliki kemampuan, maka dia semakin tunduk atau merendahkan, ya. Padahal dia memiliki kapasitas atau kemampuan yang lebih dibandingkan daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Rendah hati disebut juga tawadu, ya. Kemudian pengertian tawadu, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, tidak merasa lebih, ya. Kemudian orang yang tawadu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dia miliki itu dibangga-banggakan, karena ilmu atau kepandaian dan kecerdasan seseorang hanyalah titipan Allah kepada manusia. Nah, sewaktu-waktu bisa hilang atau bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tawadu adalah sombong. Nah, Allah melarang keras kita untuk berperilaku sombong. Ini ada filosofi gambar. Tawadu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali pada sifat tawadu, ya. Ini berdasarkan Urwah bin Al-Warid. Ini perkataannya yang dikutip. Kemudian dan menurut Imam Asy Syafi'i dalam Su'abul Imam Al-Baihaqi, ya, halaman di nomor 304 atau 304 mengatakan orang tawadu yang paling tinggi kedudukannya, dan tidak pernah menampakkan kedudukannya. Jadi orang yang paling tinggi kedudukannya dan yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, itu yang disebut dengan tawadu. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya kepada orang lain.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan filosofi tawadu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 76. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fawqa kulli zi ilmi alim. Di atas langit masih ada langit. Jadi orang yang memiliki pengetahuan jangan selalu merasa paling pandai atau paling pintar, paling cerdas di antara yang lain, karena kecerdasan kita, kepintaran kita masih ada di atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kecerdasan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kecerdasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Quran surah Yusuf ayat 76. Dua sifat berlawanan, tawadu dan takabur. Ya. Menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tawadu merendah diri adalah termasuk akhlak orang yang mulia, sedangkan takabur menyombongkan diri adalah tergolong ciri akhlak orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar. Ada ikhlas berarti mengarah kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabar dan ke arah ke kanan dan kiri. Nah, tawadu ke bawah ya. Ini makna daripada atau arah daripada pembahasan kita. Membaca surah Al-Furqan ayat 63 dan hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan merendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, cukup mereka menjawab atau mengucapkan dengan salam. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, hadis riwayat Muslim tentang berlaku rendah hati. Ini juga ada. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu atau merendah diri, tidak boleh menyombongkan ya diri kepada orang lain. Dan seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya, tidak boleh saling menganiaya. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita lihat makna atau arti daripada perkata surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadu, dan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, alladzina, orang-orang, yamsuna, yang berjalan, alal ardi, di muka bumi, hauna, dengan rendah hati, wa iza, dan apabila khatabahumun, menyapa mereka dengan kata-kata jahiluna, orang-orang bodoh, qalu salam, qalu, mereka mengucapkan salam, Nah, ini adalah makna bisa Anda perhatikan daripada video penjelasan materi tentang rendah hati ya. Anda bisa perhatikan di sini makna per kata. Oke. Kita lanjut. Dalil Al-Quran tentang rendah hati. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tamsi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa la tablugal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Nah, berlagak sombong artinya seperti orang yang berjalan dengan gagahnya sambil membusungkan dadanya. Nah, karena sesungguhnya Allah
Sungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Nah, artinya orang yang sekalipun kita menyombongkan diri atau kita berjalan dengan congkak di muka bumi ini, sesungguhnya kita tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menembus bumi, menembus alam dengan kemampuan kita, karena Allah Maha mengetahui dan Maha menciptakan segala sesuatu, dan tidak akan pernah menyamai dengan tidak ada yang bisa menciptakan seperti gunung-gunung. Nah, tidak akan pernah ada orang yang setinggi dengan gunung. Nah, ini artinya kita diberikan perumpamaan oleh Allah dengan memperlihatkan segala ciptaannya. Maka tidak sepatutnya kita berjalan atau berperilaku sombong di dalam kehidupan kita atau di dunia ini. Lanjut. Nah, ini beberapa hadis ya. Hadis tentang tawadu bisa Anda perhatikan di video ini. Nah, ini an Iyadi, dari Iyad bin Himar ibni Himari radhiyallahu berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallahu auha. Lanjut, ilayya an tawadau, ilayya kepada aku, tawaddau agar kalian bertawadu, hatta sehingga la yafkhara, tak ada yang menyombongkan diri, ahadun ala satu sama lain, menyombongkan diri satu sama lain, ahadi wala yabgha, dan tiada yang menganiaya, ahadun ala ahad, satu sama lain. Ini ya beberapa hadis terkait, Anda bisa perhatikan di layar. Ini ada filosofi atau kalimat dari Syekh Rabi bin Hadi al-Makhali, didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur dan menerima kebenaran ya. Artinya kita melatih diri untuk senantiasa merendah ya, jujur dalam setiap kondisi, dan menerima senantiasa kebenaran atau tidak berkeras hati. Hemat. Nah, ini hemat ya. Kita lihat hemat. Orang yang menabung, ini contoh ada gambar menabung, kemudian hemat. Yang pertama, pengertian hemat, hati dalam menggunakan harta, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan. Jadi kita ketika melakukan suatu jual beli atau secara perekonomian, kita harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan ya. Karena kebutuhan adalah sesuatu hal yang lebih utama dibandingkan daripada keinginan atau sekedar berfoya-foya. Dengan menghemat pengeluaran uang, seseorang tidak akan besar pasak daripada tiang, artinya tidak besar pengeluaran daripada pendapatan. Lawan dari hemat adalah boros atau mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir ya, mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia, tidak mendatangkan manfaat tetapi justru mendatangkan kerusakan ya, orang yang berfoya-foya. Nah, contoh beberapa gambar dalam video ini, contoh gambar hemat energi atau listrik ya. Nah, misalnya ketika listrik tidak dipakai maka lebih baik dipadamkan, misalnya waktu tertidur atau istirahat maka lebih baik dipadamkan. Ini adalah contoh-contoh daripada hidup hemat.
Kemudian ini ada gambar beberapa buang sampah. Nah, ini juga termasuk ya. Kemudian hemat air ketika menggunakan air. Nah, perlu pergunakan secukupnya atau dimatikan ketika tidak diperlukan. Misalnya saja kita berwudu, maka gunakanlah air secukupnya. Misal air pada keran kita buka separuhnya saja sesuai dengan kebutuhan kita daripada terbuang. Nah, ini mubasir namanya. Nah, kemudian rotasi air. Ini gambar rotasi kehidupan, hemat air demi masa depan. Jadi kita menghemat air termasuk juga untuk kelangsungan ekosistem dan hidup ke depannya, karena sekarang sumber air bersih sangat susah dapatkan khususnya di kota-kota besar ya. Maka kita harus memulai dari sekarang untuk berperilaku hemat. Ya. Ini juga ada gerakan menabung, contoh-contoh ini ada contoh-contoh hidup hemat semua ya. Artinya hemat kita perlu manajemen keuangan perekonomian, menggunakan atau berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga diajarkan dalam Al-Quran ya. Nah, ini beberapa contoh gerakan ayo menabung. Nah, khususnya kita yang dalam kondisi misalnya tidak memungkinkan, maka perlu kita manajemen keuangan yang baik. Dalil Al-Quran tentang hemat. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubassirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah bersaudara dengan setan. Nah, ini jelaskan dalam Al-Quran. Orang yang boros, berpoya-poya, menghamburkan hartanya adalah bersaudara dengan setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah dan sangat kufur. Makanya dia dibenci oleh Allah. Makanya kalau kita berperilaku boros, maka termasuk bagian daripada saudara setan dan akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh hadis ya. Oke. An Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iqtisadu fi hemat fin nafaqati, dalam belanja, nisful ya. Saya percepat ya videonya. Oke, kita lihat di sini ada pepatah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jadi orang yang rajin maka tentunya dia akan pandai, dan orang yang hemat tentunya dia akan mencapai kesuksesan atau akan kaya. Ini contoh hidup sederhana. Hidup dengan kesederhanaan karena penuh dengan kesyukuran, maka hati kita akan terasa gembira, senang. Sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan. Wujud hidup sederhana, satu, hidup hemat, artinya berhati-hati dalam menggunakan materi, tenaga, dan pikiran yang tersedia. Cermat artinya teliti dalam memikirkan semua kebutuhan hidup. Tepat artinya dalam menggunakan sarana hidup harus mengena pada sasarannya. Bermanfaat artinya semua penggunaan materi, tenaga dan pikiran ada manfaat bagi usaha mencapai tujuan hidup. Ini ada gambar slogan ya. Lebih indah hidup sederhana daripada mewah karena memaksa. Jadi hidup sesuai dengan kemampuan, tidak untuk dipaksakan. Nah, itulah nikmatnya kehidupan. Di situ kita bisa rasakan ketika kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, tidak untuk dipaksakan ya. Jadi ini bisa dipahami daripada peribahasa ini.
berlebihan tidak akan mendatangkan rasa cukup. Iya, betul. Bersikaplah sederhana, tidak boros namun tidak pelit. Nah, hidup sederhana, tidak boros namun juga tidak kikil ya, tidak pelit. Nah, sedekah juga itu perlu. Karena Allah mengatakan barang siapa yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Bentuk hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan, diantaranya dalam menggunakan waktu, dalam menggunakan tenaga dan pikiran, dalam menggunakan harta benda atau uang. Bentuk hidup sederhana dalam menggunakan materi, tidak berlebihan, tidak pamer, tidak konsumtif, atau penggunaan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi belaka. Dari Al-Quran, Quran surah Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ya, artinya tidak berlebih, tidak juga kikir ya. Nah, ini makna daripada ayat. Oke. Kemudian kandungan surah Al-Furqan ayat 63. Menurut Allah, orang yang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bagian B. Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di bumi, di muka bumi dalam keadaan tawadu, tidak menyombongkan atau tidak mencongkakkan ya. Dia selalu tunduk, selalu merasa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kandungan surah Al-Isra ayat 27, bagian A, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, larangan untuk berlaku boros. Kemudian 3, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya hanya untuk hal yang tidak bermanfaat atau berpoya-poya. Yang kelima, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdul bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'd yang sedang mengambil wudhu, kemudian Rasulullah menegur Sa'd karena mereka begitu boros. Artinya ketika mereka ada yang berwudhu, kemudian airnya terbuang-buang, dia buka kerannya dengan secara berlebih, maka ditegur oleh Rasulullah. Iya. Bentuk-bentuk tawadu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sikap tawadu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi lebih daripada dia akan disenangi oleh orang-orang lain dan dihargai. Orang yang bersikap tawadu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah. Bentuk sikap tawadu adalah dalam pergaulan bermasyarakat antara lain sebagai berikut: tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis ya, untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya. Berdiri ini ada adab ya, etika. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka ya, selalu merendah. Jangan mentang-mentang pandai, cerdas, pintar atau berpendidikan maka dia merasa selalu paling benar, dan tidak mau menerima masukan. 4, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya ya, berteman dan bersosial kepada siapa saja tanpa melihat status sosial. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin. Ada orang yang biasanya tidak mau bergaul dengan orang miskin. Kita harus senantiasa hidup bergaul bersama dengan orang fakir miskin, karena pada hakikatnya yang membedakan kita di sisi Allah adalah keimanan dan ketakwaannya saja.
Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Ya, berpakaianlah sewajarnya. Tidak boleh menyombongkan atau tidak boleh berlebih. Karena sudah saya bahasakan tadi penjelasannya dalam Quran surah Al-Furqan itu Al-Isra, Al-Isra tidak boleh menyombongkan diri, karena orang yang sombong, orang yang boros bersaudara dengan syaitan. Nah, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat kepada anak-anakku sekalian dan teman-teman yang lain. Jika ada masukan, atau silahkan berikan komen di kolom komentar. Jika bermanfaat dan dianggap untuk layak atau bisa dijadikan bahan pembelajaran, maka silahkan di like dan subscribe. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.